Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana Ia telah memerintahkan kepada kita, dan untuk mengejar target agar segera kebutuhan kita dipenuhi olehnya, karena kalimat ini dikenal dengan syukur, yang berarti segala nikmat akan ditambahkan dan dijaga oleh Sang Pencipta Allah. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Maka sebagai orang yang beriman sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saudara iman, melanjutkan bahasan Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-46. Masalah meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian menimpa atau yang dikenal dengan niyahah dalam istilah hadis, an-niyahah. Seperti biasa saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Menjadi sunnatullah, sudah sering saya ucapkan kalimat ini, segala sesuatunya berpasang-pasangan, dan ini harus, tidak bisa tidak, kita nggak bisa lepas darinya. Sebagaimana saya bahasakan adanya, sudah sering saya bahasakan adanya pagi dan malam misalnya. Ini nggak mungkin terpisah, memang sudah begitu ciptaan Allah. Dan pada saat sudah ditentukan seperti ini, maka akan ada masa yang telah Allah tentukan juga. Begitu pula dengan adanya lapar dan kenyang misalnya, memang berpasang-pasangan. Kemudian ada laki-laki dan perempuan, ada kuat dan lemah, ada sehat dan sakit, ya, ada sedih dan senang. Memang ini berpasang-pasangan. Dan pasti seseorang di antara kita akan melalui keduanya di setiap dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak. Enggak ada orang sampai mati dia siang terus. Kalau dia memang masih ada umur pada hari itu, dia akan dapatkan sampai malam. Tidak ada orang sehat terus, pasti dia akan sakit. Tidak ada orang senang terus, dia pasti akan sedih. Gitu kan? Tapi menjadi sunnatullah, semua yang merupakan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, itu atau dalam bentuk bahasa kita cobaan, jauh lebih sedikit dibandingkan kenikmatan. Seperti misal, sehat dan sakit. Pasti lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Lapar dan kenyang, pasti lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Terbukti kalau kita makan misalnya satu piring nasi, kita bisa bertahan laparnya sampai sekian jam. Padahal tadi kita lapar cuma sekian menit. Jadi pasti yang berupa cobaan lebih sedikit, gitu kan. Maka yang merupakan nikmat jauh lebih banyak. Ini sunnatullah. Kita akan bahas salah satu substansial daripada sunnatullah ini adalah masalah senang dan sedih. Senang dan sedih. Teman-teman sekalian, kita dibolehkan dalam Islam untuk senang, bergembira. Bahkan Nabi SAW seringkali dikatakan dalam hadis kalau menerima berita gembira, beliau sujud syukur kepada Allah. Beliau sujud syukur sampai ada dikenal dengan sujud syukur. Artinya berterima kasih pada Allah. Satu sisi. Sisi yang lain, baginda Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita seperti hadis bahasan dosa besar ke-46. Yang terakhir yang kita bahas adalah hadis diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh beliau. Janganlah seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku tentang sahabatku, karena saya suka sekali keluar menemui mereka dalam keadaan saya memiliki hati yang selamat. Artinya saya gembira, saya senang bertemu dengan mereka. Jangan ada yang gosipin teman-teman saya ini. Berarti sisi yang lain Nabi SAW suka dengan kegembiraan, gitu kan? Sisi yang lain, doa Nabi SAW, diantaranya doa yang mulia yang teman-teman saya harapkan dihafal. Sebelum kita salam, maka ada doa yang mulia. Allahumma bi ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmumu yang kau kuasai ghaib, wa bi kudratika alal khalq, dan kemampuanmu dalam menguasai seluruh makhlukmu. Ahini ma'alimtan nahayata khairun li, hidupkanlah aku selama kehidupan baik untukku. Wa tawaffani idza alimtan al wafata khairun li, dan wafatkanlah aku kalau seandainya kematian lebih baik atau kewafatan itu lebih baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyatuka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, aku minta kepadamu agar aku selalu khusyuk, tunduk, ya, konsentrasi dalam beribadah kepadamu dalam keadaan aku lagi sehat ataupun sakit, ya, kurang lebih seperti itu. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, dan semoga aku selalu mengucapkan kebenaran dalam kondisi aku emosi atau aku lagi senang, aku atau tidak emosi. Allahumma inni as'aluka khasyatuka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi wa as'aluka qasda fil ghina wal faqr.
Lanjutannya adalah wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr, dan aku minta kepadamu kesederhanaan dalam keadaan aku kaya ataupun aku miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfad, dan ini saksi bahasan kita, dan aku memohon kepadamu ya Allah nikmat yang tidak pernah terputus. Kata sebagian ulama hadis adalah kegembiraan yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka qurratu ainin la tanqati', dan aku minta kepadamu segala sesuatu yang selalu menyejukkan hati dan menyejukkan mata yang tidak pernah juga terputus. Jadi ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita doa, di mana kita selalu disuruh gembira. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Islam itu agama sedih. Orang kalau senyum, orang kalau ketawa, orang kalau bergembira berarti dia lupa dengan akhirat. Tidak, sama sekali enggak. Bedakan antara gembira dengan tertawa terbahak-bahak ya. Karena ketawa terbahak-bahak teman-teman yang melampaui batas memang ada larangan, bisa mematikan hati dalam hadis dikatakan. Tapi kalau orang gembira, senang, dia gembira dengan pelayanan istrinya, dia gembira dengan naungan suaminya, dia gembira dengan anak-anaknya yang lucu misalnya, dia gembira dengan pekerjaannya, dia gembira dengan orang tuanya masih bisa dia bakti, dia gembira dengan sahabat-sahabatnya, gembira dengan sekolahnya, gembira dengan pakaiannya, gembira dengan apa saja. Dalam Islam itu boleh, gitu kan? Dianjurkan itu. Makanya doa tadi mulia sekali. Wa as'aluka na'iman la yanfad, wa as'aluka qurratu ainin la tanqati. Ya Allah, aku minta nikmat yang tidak pernah terputus, dan sesuatu yang menyejukkan mata dan hati yang juga tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan aku minta kepadamu keridhaan setelah keputusanmu. Wa as'aluka bardal aishi ba'dal mamat, dan aku memohon kepadamu juga kehidupan yang tentram setelah kematian. Wa as'aluka laddatan nadhara ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudillah wala fitnatin mudillah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar bisa merasakan nikmatnya melihat wajahmu yang mulia ya, tanpa ada fitnah dan tanpa ada cobaan. Jadi ini termasuk doa-doa yang mulia. Berarti Nabi SAW sujud syukur. Nabi SAW mengajarkan doa untuk bergembira, gitu kan? Juga ada hadis yang mulia yang menyebutkan kalau Allah gembira. Misalnya hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Misal hadis yang lain dikatakan Allah tersenyum, tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, kemudian keduanya masuk ke dalam surga. Lalu kata para sahabat, bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi? Kata Nabi SAW, seorang muslim dibunuh oleh seorang kafir di kancah peperangan, maka mati syahidlah si muslim, masuk surga. Lalu gak lama kemudian si kafir dapat hidayah, dia pun ikut berperang, dia juga mati syahid. Maka yang pertama muslim yang terbunuh dan orang kafir yang masuk Islam juga terbunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga. Tapi saksi bahasan Allah gembira melihat itu. Allah tersenyum. Jadi ada kegembiraan teman-teman. Dan kita tahu janji-janji Allah di dalam masalah surga misalnya, semuanya sesuatu yang menggembirakan kan. Istana yang mewah, baju yang mewah, makanan yang luar biasa, umur yang tidak pernah lagi ada habisnya, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, semuanya kegembiraan. Dan para ulama menukil kepada kita perkataan, bagi orang-orang beriman memang ada kegembiraan dalam hatinya. Dalam arti kata gembira ini senang, tentram, dalam keadaan dia susah atau dia senang, dia selalu saja tentram. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau seandainya raja-raja yang kafir itu mengetahui bagaimana ketentraman hati kami dengan keimanan ini, maka pasti mereka akan cemburu dan mereka akan membelah dada-dada kami untuk merebut kegembiraan itu. Jadi memang ada kegembiraan bagi orang beriman. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingin mendobrak sebuah pemahaman. Kalau orang mulai iltizam, mulai ke agama, ya, mulai ikut pengajian, mulai tutup aurat yang rapi, mulai meninggalkan hal haram, berarti dia sedih. Enggak, keliru itu. Sama sekali tidak. Justru sekarang antum punya kegembiraan yang sebenarnya, ya, kegembiraan yang abadi. Kenapa? Karena kita kalau dapat nikmat kita bersyukur, kalau kita dapat cobaan juga kita bersyukur, tetap kita jalani. Itu kegembiraan sebenarnya. Puncaknya di situ. Puncaknya di situ. Baik, sekarang kita bicara tadi masalah senang dan gembira dalam Islam. Sekarang ada juga lawannya, sedih. Ada saatnya orang sedih. Memang begitu. Seperti misal contoh, Nabi SAW pernah pada saat meninggal Ibrahim anaknya, itu Nabi SAW menangis. Waktu menangis netesan air mata, maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah apa ini? Bukankah anda melarang kami niyahah? Gak boleh nangis-nangis, menyesali kematian gitu kan, yang akan kita bahas nanti. Kata Nabi SAW, ini bukan niyahah, ini bukan menyesali, tapi ini rahmat Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya.
Berarti Nabi SAW pernah sedih, gitu kan? Tapi sedih yang wajar. Nabi SAW tidak pukul-pukul badan, tidak teriak-teriak, tidak mendoakan buruk buat diri. Tapi Nabi SAW sedih, netesin air mata. Waktu meninggal Khadijah radhiyallahu anha, dikenal dengan tahun kesedihan. Karena Nabi SAW merasa kehilangan istrinya. Sampai akhirnya Allah SWT hibur Nabi SAW dengan menikahnya. Setelah itu dengan Sauda dan Aisyah radhiyallahu anhunna. Kemudian juga kejadian masuk Islamnya Jin Nusaybin dan juga kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi SAW pernah sedih. Nabi SAW pernah sedih juga pada saat meninggal pamannya Abu Talib dalam keadaan kafir. Maka beliau sedih. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau inginkan hai Muhammad, tapi Allah berikan hidayah siapapun yang dia inginkan. Nabi SAW pernah sedih waktu melihat Hamzah terbunuh di perang Uhud. Beliau sedih. Sampai kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti menangisnya pada saat melihat jenazah Hamzah radhiyallahu anhu. Karena semua darah, hidungnya dipotong, dadanya dibelah, segala macam, sedih. Gitu kan? Nabi SAW pernah sedih waktu beberapa puluh orang sahabatnya hafal Quran dibunuh oleh berkhianatnya suku Arab, sampai Nabi SAW berdoa sebulan untuk mereka supaya hancur, gitu kan? Supaya Allah hukum. Berarti ada kesedihan-kesedihan, gitu kan? Ada, dan ini sunnatullah. Tapi saya bilang tadi teman-teman, dalam kehidupan seorang mukmin, kegembiraan lebih banyak daripada kesedihan. Sebagaimana sehat lebih baik daripada sakit. Sebagaimana kenyang lebih banyak daripada lapar. Tapi ada ini, sunnatullah. Berarti akan kita lalui. Nah, orang yang faham ini, dia akan mudah untuk melalui kehidupannya. Dia akan mudah karena dia tahu ini adalah sebuah sistem yang akan berlalu. Hanya saja dalam menghadapi sedih itu teman-teman, kita nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Ada orang sampai berhari-hari. Kita lihat misalnya kematian. Contoh kematian. Takziah dalam Islam 3 hari. Nggak boleh lebih daripada itu. Perintah Nabi SAW 3 hari beliau lakukan. Beliau bertakziah ke rumahnya Ja'far radhiyallahu anhu pada saat mati syahid di perang Mu'tah 3 hari. Gitu kan? Beliau menyuruh para sahabat untuk mendatangi rumahnya Hamzah pada saat terbunuh di perang Uhud 3 hari. Jadi 3 hari memang, gitu kan? Berarti tidak boleh lebih-lebih. Apa kata Nabi SAW? Tidak halal dari sisi lainnya, tidak halal seorang muslim memusuhi saudaranya, bersedih-sedih, bermusuhan lebih dari 3 hari. Perhatikan ada batasan di sini. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Berarti sedih tidak boleh berlebihan teman-teman sekalian. Dari sisi waktu misalnya. Karena saya pernah bilang, nanti akan kita bahas, salah satu dosa besar kita adalah tidak bolehnya putus asa. Nggak ada putus asa, nggak ada dendam, nggak ada sangka buruk dalam Islam. Itu dalam kamus benak antum hapus semuanya. Mulai hari ini nggak ada putus asa. Gagal mulai lagi, gagal mulai lagi. Muhasabah apa yang jadi masalah Allah akan bukakan nanti. Nggak ada putus asa, gitu kan? Nggak ada sangka buruk, semua sangka baik. Harus sangka baik. Karena kata Nabi SAW, hati-hati dengan sangka buruk karena dia sedusta-dusta pernyataan, gitu kan? Tidak ada dendam. Orang sudah minta maaf, selesai urusannya. Bersihkan hati kita. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Salah satu yang mesti difahami masalah kesedihan yang paling memukul orang biasanya, selain perceraian misalnya, adalah kematian. Kematian ini puncak daripada banyak orang sedih. Apalagi orang yang dia cintai, ya. Meninggal orang tuanya, meninggal anaknya, meninggal pasangan hidupnya. Maka perangkat untuk membuat tidak sedih adalah yang pertama, fahami itu adalah takdir Allah, sunnatullah. Ada hidup, ada mati, pasti dia mati, sekarang atau nanti. Mau kita berhasil, misal ada orang mati tabrakan, kita mengatakan coba seandainya saya temani dia naik mobil atau saya setirkan mobilnya, atau ini semua tidak bisa dibahas dalam Islam, nggak ada lagi. Kalau sudah terjadi nggak bisa lagi. Kata Nabi SAW, jangan buka pintu-pintu kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Faham, itu ada takdir Allah di situ. Dan Allah sudah tentukan, mau dia sehat, mau dia sakit, dia akan mati pada saat itu. Itu dulu. Poin kedua teman-teman, dalam Islam, kita ini bahagianya, gembiranya, kenapa? Karena kalaupun ada orang yang kita cintai meninggal dunia, dia hanya mendahului kita menuju ke akhirat. Bukan dia hilang, gitu kan? Sekarang orang tua kita meninggal, kita terpisah sementara waktu dunia. Tapi jangan lupa, dia telah mendahului kita justru ke negeri yang abadi. Itu keyakinan seorang mukmin. Dan semua kita beramal di dunia ini untuk targetnya di sana. Maka dia lebih dulu. Fahamin poin ini sehingga kita tidak usah berlebihan dalam bersedih, gitu kan? Ini penting. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ada larangan dalam Islam untuk berlebihan dalam bersedih.
Dan itu bahasan kita pada malam ini. Seperti misal orang niyaha. Niyaha ini nampar-nampar muka, kan gitu, tarik-tarik rambut, ya, teriak-teriak, histeri pada saat ada kerabatnya meninggal dunia. Atau mungkin bahkan dia mengucapkan kalimat, kenapa dia yang mati bukan saya misalnya. Atau apalah kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Ini semua tidak boleh. Bukan cuma tidak boleh ya, tapi dosa besar. Dosa besar. Makanya bahasan kita masalah itu. Niyaha, dosa besar. Berlebihan dalam bersedih. Seperti tadi saya bilang, niyaha rinciannya adalah tampar muka, pukul badan, tarik rambut lah, sobek-sobek baju, gitu-gitulah. Ya. Atau mungkin bahkan dia sampai digoda oleh syaitan, dia bahkan sengaja juga bunuh diri. Ini semua adalah niyaha yang diharamkan dalam agama Islam. Dan ingat, dosa besar. Jangan berlebihan. Supaya tidak sedih berlebihan, ketahuilah itu takdir Allah dan dia sedang mendahului kita ke akhirat. Kita akan ketemu kok. Yang penting tiketnya sama, iman dan amal saleh. Itu yang penting. Kalau tiketnya beda tujuan, ini baru masalah ini. Karena di akhirat cuma surga dan neraka. Ini tiketnya iman amal saleh, ini tiketnya maksiat dan kufur. Pilih yang mana tiketnya? Kalau ini sama, insya Allah akan sama-sama di sana. Dan kita yakin sekali dengan masalah itu karena ini rukun iman kita. Kita akan lihat bagaimana larangan baginda Nabi SAW berlebihan dalam masalah bersedih, dan puncak sedih memang pada saat seseorang yang kita cintai meninggal. Hadis pertama diangkat oleh Imam Al-Tabi rahimahullah, hadis riwayat Imam Muslim. Ithnatani huma bin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran. Kata sebagian ulama hadis maksudnya adalah mencapai tingkat kadar dosanya kufur. Bukan dia keluar dari Islam. Ini seperti statementnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kufrun duna kufrin. Maksudnya sampai pada tingkat kadar besarnya dosa kufur tapi belum sampai kafir. Kadang-kadang ini digunakan juga dalam bahasa Arab ya. Makanya dikatakan sini oleh Nabi SAW, dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran. Maksudnya dia akan sampai pada kadar dosa kekufuran, yaitu menghina nasab, menghina jalur nasabnya sendiri. Nanti akan ada bahasan sendiri itu tentunya. Dan yang kedua, meratapi mayit. Ini yang tadi saya bilang, meratapi adalah tadi pukul-pukul badan, tarik rambut, apa dia mengucapkan kalimat-kalimat buruk buat dirinya sendiri, buat keluarganya. Ini semua adalah meratapi namanya. Dan ini berarti dosanya sampai pada tingkat kekufuran. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata baginda Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'am min jarab wa sirbalan min qatirani yaumal qiyamah. Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan jubah yang terbuat dari aspal panas dan baju besi yang berkarat. Kenapa kok begitu tegas teman-teman sekalian? Karena Allah yang menciptakan kita sudah tahu. Enggak usah kamu berlebihan. Syaitan akan tunggangi kesedihanmu yang berlebihan itu. Syaitan itu teman-teman paling suka kita sedih berlebihan, kita sangka buruk yang berlebihan, ya, kita dendam. Itu paling suka dia. Putus asa, merasa kita nggak bisa lagi bekerja, nggak mungkin, kan gitu. Hati-hati teman-teman. Pernah ada sahabat Nabi lagi sakit keras orang tua. Apa kata Nabi SAW? La ba's tahur insyaallah. Enggak apa-apa, ini akan jadi pembersihan dosamu kok. Apa orang itu bilang? Orang tua. Dia bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang setua aku bisa sembuh dari penyakitnya?" Apa kata Nabi SAW? Kalau gitu seperti yang kau ucapkan. Kalau tadi saya doain kebayang, kalau enggak mau, nah sekarang terserah kamu deh. Mau doa buruk ya silahkan. Akhirnya orang itu betul-betul tidak sembuh, gitu kan? Jadi sini teman-teman perkataan baik. Dari kamus benak kita ini semua teman-teman hapus statement atau pernyataan buruk. Enggak ada sudah dalam Islam. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan putus asa. Enggak boleh ada umatku putus asa. Tapi saya suka al-fa'al. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Bisa, mampu. Ya. Selalu kita ucapkan teman-teman. Jadi jangan bilang, saya nggak bisa, anak saya kayaknya nggak sembuh, istri saya kayaknya nggak bisa baik, suami saya kayaknya susah berubah. Ini jangan diucapin ini. Kamus antum buang semua itu.
Caranya adalah insya Allah dia baik, insya Allah dia berubah, insya Allah nanti rezeki saya terbuka, insya Allah saya bisa menjadi orang kaya, insya Allah saya bisa menjadi orang sukses. Selalu begitu. Dan itu jadi doa. Itu jadi doa. Jelas ya? Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kebanyakan orang putus asa, orang meratapi mayit begini, akhirnya diucapkan kalimat-kalimat yang buruk, padahal Allah sudah suruh kita berbuat baik, bersangka baik. Orang yang mati pun hanya mendahului kita saja, dan Allah lebih sayang dengan dia kok. Sekarang teman-teman, apa andil antum di orang tua antum, atau apa andil antum di anak-anak? Anak kita lahir, ya wajahnya begitu, ya kulitnya begitu, ya sudah terima itu anakmu. Kita lahir, ini orang tua kamu, ini ibu kamu, ini ayah kamu, kita nggak bisa milih. Ini ibu kamu, ini ayah kamu, nggak bisa kita milih. Apa andil kita di mereka? Kita seperti masuk sebuah sistem, ini anak, ini ayahmu. Kan gitu. Tidak ada andil kita sama sekali. Bahkan di diri kita sendiri kita nggak ada andil. Apa andil kita di selai rambut kita? Nggak ada. Kita bisa buat rambut kita tumbuh? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Nggak ada andil. Ada andil kita di satu gigi kita? Nggak ada andil. Sama sekali nggak ada andil. Satu helai bulu hidung, satu kuku, nggak ada sama sekali. Atau sedikit potongan kulit kita, sama sekali nggak ada. Berarti Allah pencipta kita lebih tahu teman-teman sekalian. Makanya dia larang. Dan umumnya, kata para ulama, larangan-larangan yang tegas dari sang pencipta Allah, karena Allah sangat tahu itu akan membinasakan hambanya, maka dia larang dengan tegas. Seperti kasus masalah ini ya. Jadi tidak bolehnya orang berlebihan dalam meratapi mayit, karena memang dia sudah menuju ke Tuhannya. Sekarang kamu lakukan, kalau ada masalah dalam Islam, solusi. Masalah, solusi. Jangan pikir lagi kenapa terjadi. Rumah terbakar, solusinya apa? Siram, telah memadam kebakaran. Jangan teriak, rumah hangus, suara habis. Gitu kan? Lah ya, nggak ada gunanya. Apa solusinya? Kita ban mobil pecah, ban motor pecah, solusi apa? Nggak usah tatap dulu bannya, kenapa pecah, kenapa. Udah langsung solusi selesai, cepat. Kan gitu. Seperti itu dalam Islam memang. Kalau terjadi sudah selesai, apa jalan keluarnya? Apa masalahnya? Nanti jangan terjerumus lagi, iya. Tapi sudah terjadi. Baju kita terlanjur kepercik air, sudah ini kepercik. Solusinya apa? Untuk apa kita bahas lagi kalau seandainya saya tidak lewat di situ, kalau mobil itu tidak lewat. Ini kalau seandainya membuka pintu syaitan. Solusinya apa? Selesai. Ya. Jadi nggak usah ratapi, nggak usah masalah terlalu lama, panjang ke belakang ini. Juga Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diputut nomor 3 di situ, ada diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Janaiz dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW, bukan umatku, orang yang menampar pipi, merobek pakaian dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Kata para ulama hadis, panggilan jahiliyah adalah kenapa dia mati, kenapa saya tidak? Dia orang baik, dia begini, dia begitu. Penyesalan terhadap kematian orang itu. Padahal biar dia nangis, biar dia korbankan apapun, tidak akan pernah hidup. Selesai urusannya. Udah saatnya, ajalnya datang. Terimalah itu, gitu kan. Belajar menerima itu teman-teman sekalian. Dan kaidah syar'i yang pernah saya jelaskan, jadikan prinsip hidup. Di dalam tubuh kita ada dua perangkat yang berpengaruh, perasaan dan akal. Perasaan harus tunduk dengan akal. Dan akal harus tunduk dengan syariat. Perasaan kita sedih kalau keluarga kita meninggal, hadapkan dengan akal, ini sudah meninggal. Oh, ini berarti akal kita akan memberikan jalan. Itu sudah mati, nggak bisa ngomong lagi, hukum apalah, dikubur. Setelah selesai, akal akan berikan kita banyak opsi. Lalu kemudian akal dikontrol oleh syariat. Akal dikontrol oleh syariat. Syariat akan memandu kita. Oh, ternyata dia cuma pindah alam, kita akan ketemu, yang penting tiketnya sama dan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dilarang oleh Nabi SAW di sini. Kebanyakan orang di sini menampar pipi, merobek pakaian, terjadi pada kaum wanita. Kata ulama, terjadi pada kaum wanita. Dan ini memang hadis-hadis ini keluar di Madinah pada saat ada beberapa orang wanita melakukan ini. Mereka menampar pipi, mereka merasa kesedihan, merobek baju yang berlebihan. Makanya hikmah syar'i, wanita boleh mensolati jenazah tapi tidak boleh mengantar ke kuburan. Ziarah kubur nanti setelahnya boleh, tapi mengantar jenazah nggak pernah terjadi di zaman Nabi SAW ini. Wanita ikut mengantar jenazah, itu nggak dibenarkan. Wanita banyak menunggu di rumah, sholat di jenazah di rumah mungkin. Setelah itu nggak ada yang antar kuburan, karena mereka nanti lihat di kuburan, keluarganya diturunkan dan seterusnya, jadi masalah, gitu kan? Jadi masalah buat dia karena terbawa dengan perasaannya. Tentu ini teman-teman adalah sebuah ibarat dari Nabi SAW, kata para ulama, dan masuk di dalamnya semua yang menyerupai perbuatan ini.
Kan tadi tampar pipi, merobek baju, gitu kan? Masuk dalamnya apa saja? Orang yang menarik rambutnya misalnya, orang yang mencakar badannya, apalah perilaku dia. Ya, atau mungkin dia memukul anaknya karena dia menganggap dia sedih berlebihan. Ini semua masuk dalam larangan. Dan ingat, ada ancaman sini. Bukan golongan kami. Dan ini kalimat sangat bermakna. Artinya bukan kaum muslimin. Plus lagi teman-teman, di hadis selanjutnya riwayat Bukhari dalam Kitabul Janaiz dan Imam Muslim dalam Kitabul Janaiz juga, ternyata niyaha kita, kesedihan kita yang berlebihan tadi, menampar pipi, menarik, merobek baju, menarik rambut, ini menyiksa si mayit. Menyiksa si mayit, gitu kan? Allahu alam bagaimana siksaannya? Apakah Allah datangkan siksaan untuk dia, atau justru dia merasa sedih karena memang mestinya kau daripada nangis-nangis, hai keluargaku yang meninggal, doain saya, istighfar, saya lagi butuh amal saleh, bukan kau nangis-nangis, gak ada gunanya. Kamu sedih, saya juga tidak dapat apa-apa. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Sesungguhnya seseorang atau seorang mayit akan disiksa dalam kuburnya disebabkan ratapan untuknya. Jadi sabda Nabi SAW ini ulama mengatakan ada dua. Bisa bermakna memang ratapan keluarganya, pukul-pukul badan, tarik rambut segala, orang si mayit disiksa gara-gara itu. Apa relevansinya? Ya relevansinya dia harus ingatkan keluarganya. Masing-masing kita harus belajar agama dan harus tahu kalau ratapan akan menyiksa saya pada saat mati. Jangan ratapin saya. Sedih boleh tapi jangan berlebihan, seperti itulah. Makna yang lain adalah si mayit di sini tersiksa bukan secara hukuman, gitu kan? Tapi tersiksa kenapa kok kerabat saya ini pada menangis-nangis, pada robek-robek baju? Daripada itu lebih baik bertaubat, beristighfar untuk saya, ngirimin apalah pahala yang bisa didapatkan, seperti itulah mestinya, gitu kan? Lalu kata Imam Az-Zahabi, dan Nabi SAW berlepas diri dari perempuan yang berteriak-teriak menangis, perempuan yang menggunduli rambutnya, dan perempuan yang merobek-robek bajunya saat tertimpa musibah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat ini dalam Kitabul Janaiz juga, dan Imam Muslim dalam secara mausul dalam Kitabul Iman. Ya. Dalam hadis itu dikatakan as-saliqah, al-haliqah, asyaqqah. Tapi di sini di buku kita tidak ditulis bahasa Arabnya ya. Nabi SAW melaknat wanita yang menjerit-jerit ketika ditimpa musibah dan mengacau, ya, atau ada mengalami kekacauan, atau wanita yang menggundur rambutnya ketika mendapat musibah, dan wanita yang merobek-robek bajunya. Dan ini kita lihat banyak sekali di Indonesia ada gitu. Ada orang wanita yang sedih maka dia gundur rambutnya, gitu kan? Dan ini semua tidak dibolehkan, apalagi memang wanita tidak boleh menggundul kepalanya. Yang boleh hanya satu-satunya pada saat bayi baru lahir. Selain daripada itu tidak ada menggundur rambut. Tidak ada menggundur rambut. Setelah itu harus disunnahkan, dipanjangkan, apalagi kaum wanita. Sunnah Nabi SAW adalah memanjangkan dan merawat rambut, bukan malah menggundulnya. Sama merobek baju, mubadzir, untuk apa ini? Gitu kan? Daripada robek kasih orang lain. Ya. Untuk apa dirobek baju kalau bersedihan? Dan juga sama dengan tidak boleh menangis sambil teriak-teriak. Ini niyaha. Teriak-teriak histeri sampai suaranya paruh gara-gara itu. Itu semua tidak akan mengembalikan keadaan si mayit. Kata penulis di sini, Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketiga hadis yang terakhir ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan bahasan kita dengan bahasan ke-47. Karena ini hadis yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi satu. Jadi kan? Masalah menghina nasab. Masalah menghina nasab. Jadi bahasan malam ini ada dua ya. Karena Imam Az-Zahabi mengangkat hadis yang tadi kita bahas yang pertama, hadis riwayat Muslim dan sudah dijelaskan sebelumnya. Kata Nabi SAW, "Ithnatani huma bin nasi kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perbuatan yang bisa membawa manusia pada kekufuran, yaitu menghina nasab dan niyaha atau meratapi mayit. Tadi meratapi mayit sudah kita jelaskan. Sekarang kita jelaskan masalah menghina nasab. Nasab teman-teman sekalian adalah istilah bagi jalur keturunan. Kalau seseorang misalnya mengetahui siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa ayah kakeknya, ya, menikah sama siapa. Saya sudah pernah bilang ini teman-teman sekalian, ini harus diketahui. Dalam Islam ini syariat ya, bagian dari syariat.
Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Siapa kakeknya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, kakek bersaudara berapa orang, menikah sama siapa saja, anak-anaknya siapa saja, lebih tinggi lebih bagus. Ayahnya kakek, kakeknya kakek, gitu kan. Saya lihat ini masih kurang kita di Indonesia, karena hampir rata-rata yang saya temuin ya, kalau saya tanya, siapa nama kakeknya, siapa nama ayahnya si fulan, siapa nama kakeknya, ada yang sebut, ada yang enggak. Kalau saya sudah tanya ayah kakeknya enggak tahu saya. Apalagi kalau saya tanya saudara kakeknya ada berapa, nikah sama siapa, mungkin sudah enggak tahu semuanya ini. Bisa saja antum di sini banyak sudah sepupu di sini. Karena ternyata satu kakek, satu nenek, gitu kan. Tapi enggak saling tahu karena kita tidak pernah telusuri jalur nasab. Jadi perlu buat jalur nasab, perlu buat. Ditulis. Misal antum ambil satu lembar kertas, tulis, tanya ayah kalau masih hidup. Siapa kakeknya ayah? Mulai dari kakeknya beliau. Misal nama ayah kita Ahmad, nama ayahnya beliau Yusuf, namanya lagi Muhammad kakeknya. Baik, si Muhammad ini ayah, kakeknya ayah. Berapa orang bersaudara? Oh ada 5 nak, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kita tulis. Baik, ayah ingat gak? Ini 5 orang bersaudara nikah sama siapa saja? Apa yang beliau ingat saja? Oh ingat menikah ini sama si fulana, ini sama si fulana. Anak-anaknya ada berapa? Saya waktu duduk sama ayah saya minta jelaskan jalur nasab. Oh rumit sekali rupanya gitu. Padahal sebenarnya masih baru jalur dekat gitu ya. Bilang ayah saya mumpung masih hidup, saya tanya beliau. Ini kakek ayahnya Abah ini, saya panggil Abah ya. Ayahnya Abah siapa? Kakeknya Abah siapa? Ayahnya lagi seterusnya. Sampai saya berhasil mendapatkan mungkin sekitar 5 nama ke atas lah. Cukup jauh gitu. Ya, cukup jauh namanya. Kemudian saya tanya, ini nikah, ini berapa orang saudara? Si fulan, si fulan, si fulan. Istrinya namanya si fulana, bersaudara sekian. Ternyata saya punya saudara ada di daerah Sulawesi, ada di Jawa, ada di mana-mana. Itu banyak sekali. Ini sudah menikah di sini, ini tinggal di sana di Madura, ini tinggal di Surabaya, ini tinggal banyak sekali. Ternyata ini banyak sekali jalur, dan kalau saya tarik, saya tanya lagi ayah saya, ini kemudian anak-anak cucunya, oh saya sudah nggak tahu kalau anak cucunya. Ini sudah jalur sana. Jadi saya saja harus telusurin gitu ya. Tapi ini ternyata perlu, bagian dari syariat teman-teman. Karena jangan sampai kita ketemu sama sepupu nggak tahu. Rahim punya hukum tersendiri. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, gitu kan? Makna lain adalah dipanjangkan berkah umurnya, dipanjangkan berkah umurnya, dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahimnya. Bagaimana kita lakukan? Harus dengan nasab. Nah, yang kita sedang bahas adalah menghina nasab. Enggak bolehnya menghina nasab. Seperti misal orang, ada hadis lain yang berbunyi Allah sangat buruk seseorang yang menghina kedua orang tuanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya orang menghina orang tuanya? Kata Nabi SAW, dia menghina orang tua seseorang, maka orang itu pun menghina orang tua dia. Maka sama saya dia menghina orang tuanya orang itu. Misal dia hina ibunya, dia hina ayahnya, dia hina sukunya misalnya. Maka ini teman-teman sekalian, orang itu kemudian membalas berarti kita sama dengan menghina nasab, gitu. Jadi nggak boleh menghina nasab, berarti menghina jalur keturunan kita atau menghina suku. Makanya saya sarankan, ada beberapa ikhwah yang saya luruskan, di Indonesia kan paspor butuh 3 nama ya, bukan 3 nama antum sendiri 3-3-nya, tapi nama kita, nama ayah, nama kakek, mestinya begitu. Banyak ikhwah namain anaknya Muhammad Yusuf Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Yang mana mau dipilih? 3-3 nama. Kenapa 3-3 dipakai ini? Ambil 1 nama, gitu kan? Dan kalau paspor kita pakai nama, misalnya nama anaknya Muhammad, nama ayahnya memang Yusuf, nama kakeknya memang Ahmad misalnya. Oh ya, Muhammad Yusuf Ahmad, gitu kan? Maka sudah 3 nama. Atau dia masukkan nama margahnya, itu nggak ada masalah. Itu bukan pelanggaran dalam agama. Nabi SAW menyebutkan kalau beliau dari Quraisy. Dan itu bukan aib, gitu kan? Saya si fulan dari turunan Jawa. Teman-teman kita orang Indonesia yang sekarang hidup di Saudi itu menyebutkan nama sukunya. Jadi saya disebutkan fulan Al-Jawi misalnya. Disebutkan gitu. Dan itu bukan aib dalam Islam, itu dibolehkan. Karena menisbatkan dia jalurnya dari suku ini, dan itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu teman-teman. Nah, tidak boleh menghina jalur nasab. Dalam arti kata tidak boleh menghina nama-nama orangnya, tidak boleh menghina nama sukunya, atau tidak boleh bahkan menganggap remeh jalur-jalur nasab itu. Itu yang dimaksud. Dan ini masuk dalam larangan hadis tadi, dosa besar kita yang selanjutnya tentang masalah menghina nasab. Sebaliknya kita harus menjaga
nasab itu sendiri. Allahu a'lam. Sampai sini teman-teman sekalian bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, dan juga semoga saja dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan selama ajal belum datang diterima dengan kemahamurahannya Sang Pencipta Allah, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya pula. Dan kita doakan agar seluruh wilayah di Indonesia terutama Jakarta diberikan pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah memberikan hidayah Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kita agar kembali kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan juga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, terutama di Halab sekarang, di kota di Syria yang lagi diserang. Semoga saja Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah berikan kemenangan mereka dari musuh-musuh mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan saya memohon kepada Allah yang maha murah, maha pemurah dan maha pengasih agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.